bahwa kita semua di dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar lagi tentang bangun ruang sisi lengkung, di mana pada minggu lalu kalian sudah mempelajarinya dan kali ini Ibu akan jelaskan lagi. Mudah-mudahan kalian lebih paham lagi setelah penjelasan hari ini. Bangun ruang sisi lengkung yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang tabung, kerucut, dan bola. Tabung tentu banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita dapati, baik itu di rumah ataupun di ketika kita berjalan di luar rumah, pasti kita akan temukan benda-benda yang berupa tabung. Nah, ada contohnya seperti ini. Begitupun juga dengan kerucut. Kita bisa seperti ini, ada nasi tumpeng, kemudian juga ada topi ulang tahun. Bahkan kalau kalian beli es krim yang ada cornnya itu, nah itu juga berbentuk kerucut. Nah juga tentang bola ya, bola banyak sekali. Kalian juga biasa bermain bola, bahkan ada buah-buahan berbentuk bola. Nah itu yang akan kita pelajari pada bentuk-bentuk ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita langsung pada bagaimana sih menghitung luas dan volume tabung. Nah, perhatikan gambar ini. Tabung ini, kalau kita lihat bahwa kalau tabung ini kita buka, kita lepaskan ini tutup depannya dan kita lepas alasnya. Nah, tutupan dan alasnya kan berbentuk lingkaran yang kongruen. Mereka dua ini kongruen ya. Kemudian kita gunting di sini, salah satu sisinya kita gunting, maka kita akan buka, maka akan berbentuk sebuah persegi panjang, ya. Nah, inilah namanya jaring-jaring tabung. Jadi jaring-jaring tabung itu ada lingkaran dan ada persegi panjang. Baik. Nah, luas permukaan tabung tentu ada kaitannya dengan luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu kan apa rumusnya? Pi R pangkat 2. Sedangkan selimut tabung yang selimut tabung ya, yaitu sama saja dengan persegi panjang, luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang ini kan panjang kali lebar ya. Nah, panjangnya itu 2 VRT sama dengan keliling lingkaran dikali tinggi ya. Inilah luas selimut tabung. Biasa dikenal juga dengan sisi tegak ya, yaitu 2 VRT. Dan luas tutupnya sama dengan luas permukaan, luas tutupnya yaitu VR pangkat 2. Jadi alas dan tutup atas sama atau kongruen. Sama-sama berbentuk lingkaran. Kalau begitu bagaimana luas permukaan tabung? Ya, luas permukaan tabung adalah luas tutup ya ditambah dengan luas selimut, luas tutup ditambah luas selimut ditambah dengan luas alas. Luas tutupnya berbentuk lingkaran yaitu VR pangkat 2. Kemudian luas selimutnya itu 2 VRT. Kemudian ya luas alasnya juga lingkaran yaitu VR pangkat 2. Nah, ini luas keseluruhan tabung. Kalau selimutnya yang ini saja ya. Baik. Nah, kalau kita 2 VR, kenapa 2 VR? Karena ini kan VR pangkat 2, VR pangkat 2 dijumlahkan jadi 2 VR pangkat 2 tambah 2 VRT. Jadi 2 kali luas lingkaran ya. Asalnya itu. Kenapa? Karena ada 2 lingkaran. Berarti rumusnya atau bisa juga kita keluarkan yang sama 2V, ada 2V di sini keluarkan. Di sini R pangkat 2, di sini ada R, berarti keluarkan R pangkat 1. Nah, di sini kan R pangkat 2 masih sisa R. Di sini T berarti T. Jadi luas permukaan tabung adalah 2VR dalam kurung R tambah T. Ya, bisa juga pakai rumus ini tidak masalah. Nah, luas selimut tabung apa? Iya, ini 2 VRT. Oke, baik. Jadi keterangannya apa itu? L luas permukaan tabung, R jari-jari lingkaran alas. Jari-jarinya ini ya. Oke, jari-jari artinya dari jarak dari titik pusat ke pinggir lingkaran. Dan T adalah tinggi tabung. Dan V-nya adalah 3,14 atau sama dengan 22/7. Itu perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Nah, ini
3,14 atau 22/7, salah satunya biasa dipakai. Oke. Nah, bagaimana menghitung volume silinder ya atau tabung? Ya, volume tabung kan sama saja menghitung volume prisma ya, yaitu luas alas kali tinggi. Luas alas, nah alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Pi R pangkat 2 kali tinggi, ini T. Inilah volume tabung. Pi R pangkat 2 T. V itu nilainya 3,14 atau 22/7. R itu jari-jari dari alas tabung, dan T itu tinggi tabung ini ya. Oke. Baik, kita masuk pada contoh soal. Tinggi sebuah tabung 10 cm dan diameter alasnya 28. Hitunglah luas permukaan dan volume tabung tersebut. Oke, di sini diberikan Pi-nya 22/7. Oke, baik. Itu diketahui T. Kita mulai diketahui T 10 cm, diameter 28 cm, maka jari-jarinya yaitu tentu 28 dibagi 2 dapat 14. Dan Pi 22/7. Nah, luas permukaan tabung rumusnya apa tadi? Ya, 2πr kurung atau kali R tambah T. Nah, berarti luas sama 2 kali Pi-nya 22/7, Pi diganti, R-nya 14, dalam kurung 14 ditambah 10. Nah, ini kebetulan 14 dibagi 7 bisa ya. Oke. Kita lanjut. Nah, hasilnya adalah 2 kali 22 kali 4 bagi 14 dibagi 7 dapat 2, ini hasilnya. 14 tambah 10 adalah 24. Oke, kita lanjut. Nah, jadinya luas tabung adalah 2 kali 22 kali 2 kali 24. Dapatlah 2112 cm persegi. Volume tabung apa rumusnya tadi? Yaitu luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran. Berarti Pi R pangkat 2 kali T. Iya, good. Nah, sekarang volume tabung itu yaitu 22/7 kali R-nya tadi berapa? Iya, 14 ya. Berarti 14 pangkat 2 kali 10. Nah, 14 pangkat 2 itu kita uraikan menjadi 14 kali 14. Nah, 14 dikali 14 kali 10. Hasilnya, nah ini kita bisa bagi nih. 14 bagi 7 ya. Nih, dapatnya sih 2. Oke, berarti 22 kali ini 14 bagi 7 2 kali 14 kali 10 dapatlah volume tabung sama dengan 6.260 cm kubik ya volumenya. Itu yang soal pertama. Soal yang kedua. Oke. Nah, tabung dengan diameter alasnya 14 cm dan tingginya 10. Berapa luas selimut tabung? Nah, yang ditanyakan di sini cuma luas selimutnya. Diketahui diameter 14 cm. Berarti jari-jarinya adalah, ingat, diameter dibagi 2. Berarti R-nya adalah 14 bagi 2 sama dengan 7. Tingginya sama dengan 10. Berarti luas selimut tabung adalah apa rumusnya? 2VRT sama dengan luas. Nah, kita substitusi 2 kali V-nya tadi berapa? Nah, kenapa nggak pakai 3,14? Kenapa kita pakai 22/7? Nah, kalau memang belum diketahui, tidak ditentukan V-nya berapa, maka kita perhatikan jari-jarinya atau tingginya. Jari-jarinya ini kan kelipatan 7. Maka kita pakai saja yang Pi 22/7 supaya perhitungannya mudah. Nah, Pi 22/7 kali 7 kali 10 sama dengan, ya, 7 bagi 7 kan 1, berarti tinggal 2 kali 22, 44 kali 10, ya 440 cm pangkat 2. Inilah contoh soal tentang tabung. Ibu berharap bahwa kalian bisa mengulanginya dan latihan soal lebih banyak lagi untuk mempersiapkan diri ujian pada minggu depan. Sampai jumpa di penjelasan kerucut ya.